sahabat Matul, apa kabar? Perkenalkan kami dari Motul Indonesia. Saya Iwan selaku marketing manager dari Motul Indonesia, dan kemudian ini ada Pak Rialdi selaku technical engineer dari Motul Indonesia. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu produk dari kami, yaitu Motul 510 2T. Di sini kami akan menjelaskan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sobat Motul dari Instagram maupun Facebook mengenai produk ini gitu. Jadi kami di sini ada bawa dua produk dari produksi dari Prancis dan juga dari Vietnam. Nanti Pak Rialdi akan menjelaskan sedikit mengenai Motul 510 2T itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Pak Rialdi ke teman-teman Motul mengenai produk ini. Oke, saya coba jelaskan terkait produk 510 2T atau 510 kita menyebutnya. Mungkin berapa sobat Motul sudah banyak tahu nih terkait 510 2T nih, ya diperuntukkan untuk apa dan dipakai untuk kendaraan apa gitu. Nah, untuk 510 2T ini diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan 2 tak. Yang pasti ini adalah oli sampingnya, kita pakai oli samping karena oli 2 tak sendiri memiliki dua oli ya, kebutuhan oli, yaitu untuk oli gearbox dan yang satunya untuk oli sampingnya ya gitu. Nah, oli yang diperuntukkan untuk kendaraan apa aja sih sebenarnya? Kalau kendaraan apa saja itu yang pasti mungkin saat ini yang paling banyak di Indonesia itu adalah motor-motor King, terus Kawasaki 150RR, terus mungkin ada beberapa motor-motor yang Vespa masih bisa yang 2 tak, ataupun motor Satria 120R ya, itu yang masih 2 tak ya, itulah lebih banyaknya gitu. Oke, terima kasih nih Pak Rialdi untuk penjelasannya. Nah, di sini kita dapat beberapa pertanyaan nih dari Instagram feed kami yang masuk beberapa hari yang lalu. Jadi salah satunya contohnya dari Teguh Kip 150. Misi men, saya mau nanya, saya suka pakai Motul 510 2T semenjak saya punya motor 2 tak. Yang saya bingung di pasar Indonesia sekarang ini ada beberapa produk yang dibilangnya KW ataupun AC. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Terus kemudian saya kemarin beli juga sepertinya baunya beda dengan sebelumnya, dan di yang kemasan saya beli itu ada 3 lapis di stiker di belakang, ditutup segel, dan kemudian agak wangi pasti tuang di dalam pasti tuang. Terus kemudian pasnya motor pun bawa asalnya tidak terlalu wangi, dan tapi tetap sih tarikannya itu enak. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Mas Teguh ya, Gips 150 terkait produk Motul 510 ini, untuk sampai saat ini sih kita belum menemukan yang palsu. Mungkin beberapa teman memiliki keraguan yang ketakutan karena kita jika dilihat dari labelnya, untuk produksi Prancis dan produksi Vietnam ini memiliki perbedaan yang cukup terlihatlah signifikan ya. Kalau kita lihat produksi Vietnam ini untuk label Prancis dia punya beberapa lembar translate ya, penerjemah, sedangkan untuk yang Vietnam hanya 1 lembar penerjemah. Hal tersebut disebabkan karena produksi Vietnam ini diproduksi hanya untuk memenuhi pasar Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Jadi hanya membutuhkan beberapa translate saja, tidak perlu banyak-banyak. Itu. Ini dijamin asli, kita jamin asli. Itu. Apalagi yang terlihat dari fisiknya ya, botol. Kita lihat dari warna. Kalau kita lihat dari warna, untuk tulisan Motul di sini warna merahnya ini yang produksi Vietnam memang agak lebih pekat ya. Mungkin Pak Rialdi boleh ditekankan. Ini jika kita lihat, nah untuk produksi Vietnam ini lebih pekat ya, lebih gelap dibandingkan yang produksi Prancis. Sama sebaliknya untuk gambar motornya, produksi Prancis lebih terang dan produksi Vietnam agak lebih gelap gitu. Oke, secara keseluruhan ini untuk fisik botolnya gitu. Dan satu lagi tambahan, untuk produksi yang terbaru sekarang kita ada tambahan logo di atas. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk produksi Vietnam. Nah, ini logo ini
sorry bukan logo, barcode ini bisa di scan yang nantinya bisa membantu teman-teman arahkan untuk kendaraannya, cocoknya untuk kendaraan apa, lalu pembeliannya di mana akan diarahkan di situ. Oke. Terkait untuk kekentalan, untuk bau ya, untuk bau sendiri memang produksi Vietnam ini memiliki bau yang lebih pekat. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan vendor parfum, sehingga baunya pun agak berbeda ya. Untuk produksi Vietnam ini memiliki bau seperti sabun atau parfum, sedangkan produksi Prancis mungkin teman-teman sobat motul tahu baunya seperti permen gitu. Tapi tenang saja, perbedaan warna ini tidak mempengaruhi terhadap kualitas dan performa produk gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Irfan Fahri. Kemarin saya waktu pas beli di botol kemasan bagian belakang itu ada tulisan-tulisan asing, mungkin tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian tulisan ini terdiri dari beberapa lapis kertas di bagian belakang, sama olinya nih yang kemarin saya beli terakhir 2 kali itu hanya cuma 1 lapis, tapi oli cenderung lebih encer dan baunya beda sekali gitu. Mungkin ya tadi seperti dijelaskan bedanya seperti apa, mungkin ada yang mau ditambahkan penjelasannya. Baik, terkait untuk label sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa label sendiri hanya dibutuhkan untuk pangsa pasar Indonesia. Jadi label sendiri hanya kita mengeluarkan beberapa translate saja, tidak butuh yang namanya beberapa lembar translate lagi gitu loh untuk produksi Vietnam itu. Sedangkan untuk kekentalan lebih encer, apa sih kok kekentalannya lebih encer gitu loh. Sempat kita analisa juga, kita coba analisa melalui beberapa lab. Kita melakukan lab itu di Indonesia. Mungkin beberapa teman tahu kita menggunakan lab Petrolab Service yang berada di Pisangan, dan satu lagi kita menggunakan lab yang ada di Vietnam. Dari hasil lab itu kita mendapatkan hasil yang memang agak mengagetkan gitu. Kenapa kok Vietnam mungkin berpikir teman-teman lebih encer, padahal hasil labnya adalah justru hasil lab Vietnam ini memiliki kekentalan yang lebih yang sama, mungkin lebih unggul malah dibandingkan dengan produksi Prancis. Kita lihat dari viskositas 40 bahkan sampai viskositas 100 memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Lalu kenapa kalau kita lihat secara fisik bahwa oli Vietnam itu kok lebih encer gitu? Ini sebenarnya mudah, saya coba saya jelaskan secara mudah. Ini masih berkaitan dengan namanya fisika sederhana, di mana kita bilang viskositas ini berkaitan dengan kalau kita lihat dari tabung reaksi ya, viskositas ini, ketebalan tabung ini atau perantara ini itu berkaitan dengan yang namanya viskositas yang ada di oli. Kalau kita lihat, nah ini jika teman-teman lihat nih, ini produksi Prancis dan ini produksi Vietnam. Kita lihat bahwa ini terlihat seperti memiliki viskositas yang lebih tebal, sedangkan ini memiliki viskositas yang lebih encer. Hal ini disebabkan karena jika kita melihat warna oli pada produksi Prancis ini lebih pekat, sedangkan produksi Vietnam ini lebih terang ya. Hal ini disebabkan karena oli pada dinding tabung reaksi ini meninggalkan warna dari produksi Prancis ini gitu. Disebabkan karena warna oli ini gitu, bukan berarti bahwa ini lebih kental, ini lebih encer. Ini sebabnya karena perbedaan warna saja. Sama halnya paling gampang jika kita melihat warna merah muda atau pink, kita lihat warna pink dengan warna motul warna merah seperti ini, pasti mata itu akan membaca warna merah yang lebih tebal. Oke. Nah, gitu secara penjelasannya lebih mudahnya sih. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Fai kecil 1. Apakah motul 2T510 ini ada masa kadaluarsanya? Karena saya berencana untuk beli 10 piece sekaligus di online shop, jadi nggak habis. Lagian motor saya juga jarang dipakai. Mungkin boleh dijelaskan mengenai kadaluarsa ini.
terkait kadaluarsa, oli itu tidak memiliki kadaluarsa gitu selama penyimpanan olinya baik dan tepat. Gimana sih yang baik dan tepat itu? Yaitu tidak terpapar dengan matahari langsung ataupun kita taruh di lantai yang terkena udara dingin, itu dapat merusak oli dengan cepat gitu. Kalau kita penyimpanannya di rak jauh dari sinar matahari, bisa bertahan lebih lama, bahkan bisa 5 tahun lebih selama penyimpanan tepat gitu. Nah, bagaimana dengan oli yang sudah dipakai, digunakan? Mungkin beberapa teman seperti Aldi bilang bahwa olinya itu apalagi kendaraannya jarang dipakai. Kita lihat dulu kondisi olinya bagaimana. Kondisi olinya apakah ada perubahan unsur, apakah ada pengendapan. Ibaratnya kita seperti minum susu dalam dus ya, susu yang dusan, kita buka lalu kita minum sedikit, kita diamkan 3 hari akan ada perubahan pengendapan. Sama halnya seperti oli. Kenapa bisa terjadi pengendapan? Itu disebabkan karena adanya oksidasi yang masuk ke dalam oli tersebut gitu. Makanya lebih baik kita cek dulu olinya kondisinya bagus atau tidak gitu loh. Apakah ada pengendapan atau tidak. Selama oli itu masih kondisi bagus, tidak ada pengendapan, silahkan digunakan. Tapi kalau sudah ada pengendapan atau perubahan unsur, lebih baik diganti dengan yang baru. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari RNTT, T-nya 3 kali. Kalau oli motor 510 2T ini dipakai untuk Satria FU 150 bisa atau tidak? Nah, ini untuk Satria FU 150 ya. Setahu saya Satria FU itu adalah motor 4 tak. Jadi sebenarnya tidak diperuntukkan, karena ini oli samping untuk oli 2 tak, bukan untuk 4 tak. Oke, nah terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Kasin 199. Kalau untuk standar campuran 1 liter itu perbandingannya berapa mili sih, Min? Nah, ini kalau teman-teman mungkin masih banyak yang ragu nih untuk terkait komposisi ya, mix pencampuran bahan bakar dengan oli, mungkin teman-teman bisa mendownload atau bisa mengambil TDS kita, technical data sheet. Itu semua siapapun boleh untuk mendownloadnya. Itu bisa di motul.com, lalu ketik nama produknya 510. Di situ akan dijelaskan tipe viskositasnya segala macam sampai pada mix pencampuran olinya. Nah, standarnya untuk 510 ini adalah pencampurannya 2% sampai 4%, atau paling mudah yaitu 50:1 oli, satu botol oli yaitu 50 liter, atau 25 liter banding 1 botol, tergantung kebutuhan kendaraannya. Ini untuk di mixnya. Bagaimana untuk ditabung? Nah, tabung ini kita harus melakukan penyetelan yang lebih baik lagi, karena kan tiap kendaraan berbeda-beda ya. Ada yang membutuhkan kecepatan yang tinggi, ya otomatis akan membutuhkan oli yang lebih banyak ya. Oke. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan dari feed dari Instagram kita. Nah, saya akan menanyakan ke Pak Riyadi dari pertanyaan-pertanyaan yang baru saja masuk nih. Dari pendengar kita nih, untuk sebentar saya lihat. Nah, ini dari Samudra Perdana Putra. Nah, boleh nggak disebutkan, tadi kan sempat dibahas mengenai oli asli dan oli palsu, mungkin cara untuk membedakannya bagaimana nih? Untuk bisa membedakan oli asli maupun oli palsu gitu. Sobat motor ya tidak salah beli lah ibaratnya di apa-apa. Oke, untuk paling mudahnya, karena sekarang kan kebanyakan kita itu udah banyak masuk produksi Vietnam, saya coba jelaskan untuk produksi Vietnam ya botolnya. Ini teman-teman bisa melihat ciri-cirinya, yaitu dari warnanya ini agak lebih pekat, warna label di depannya ya, dari warna merahnya agak lebih pekat, sama warna motornya warna hijaunya. Selalu kita lihat dari label belakangnya, kita ada SNI dan NPT. Nah, untuk produk yang sekarang kita sudah ada yang namanya barcode di atasnya gitu loh. Lalu untuk secara fisiknya bagaimana sih fisiknya? Selama fisiknya yang tadi kita sebutkan, baunya seperti parfum atau sabun ya, itu kita jamin itu adalah produk kita gitu loh. Dan rencananya kita memang ada mau improve
improve lagi terkait warna ya. Mungkin beberapa teman masih agak ragu dan segala macam. Kita akan improve warna sesuai dengan produksi Prancis gitu. Nanti ketika suatu saat teman-teman melihat kok baunya sama seperti yang sebelumnya, tapi kenapa warnanya lebih pekat? Nah itu kita ada improve perbedaan warnanya nanti gitu loh. Mungkin nanti kita akan modifikasi lagi. Cuman untuk lebih yakinnya lagi untuk teman-teman biar nggak takut untuk beli produk motor ini asli atau palsu, bisa beli di toko-toko yang terpercaya. Contoh toko online kita itu Motor Indonesia, atau beberapa toko offline itu bisa mencari tahu toko mana yang kerjasama dengan Motor Indonesia gitu. Oke. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Acong 123. Boleh dijelasin lebih detail nggak mengenai kelebihan dari Moto 510-2T ini dibanding mungkin dengan produk lain? Apa kelebihan dari Moto 510-2T ini? Ya, kalau beberapa kelebihannya yang bisa dirasakan itu dari performa. Dan ini yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Apa sih? Kita berfokus terhadap kepada emisi gas buang. Kenapa kok motor baunya ini kok nggak sewangi dengan produk lain gitu? Memang kita nggak berfokus kepada bau di emisinya gitu, tapi kita mencoba untuk mengurangi kadar emisi gas buang pada kendaraan gitu loh. Yaitu kembali lagi kita masuk ke regulasi pemerintah lagi, di mana emisi gas buang setiap negara itu berusaha untuk meningkatkan euro gitu ya. Sama kita motor berfokus kepada emisi gas buang di sana, tapi bukan berarti performa menurun. Nah, beberapa teman sobat motor pun merasakan bahwa motor 510 itu secara akselerasi performa lebih enak dibandingkan produk lain. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari F Unadi bahwa harganya sama nggak Om produksi Vietnam dan Prancis? Mungkin ada perbedaan atau persamaan harga? Ya, untuk harga kita sama. Untuk produksi Prancis dengan Vietnam tidak ada perubahan. Untuk kualitas pun saya rasa malahan yang Vietnam ini lebih unggul dibandingkan Prancis, karena kita lihat dari hasil analisa laboratorium, karena secara komposisi kita sama gitu. Memang hanya membedakan warna dan baunya saja gitu loh. Untuk harganya dijamin sama. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Ingun 70, tapi kenapa kelihatannya yang lebih encer, tapi pengharumnya 2T-nya itu malah agak kurang? Gitu, mungkin untuk pengharumnya, nah ini kalau justru kita merasakan yang mengharumnya dari produksi Vietnam justru lebih pekat, lebih baunya lebih strong dibandingkan yang produksi Vietnam gitu. Kalau soal keenceran tadi yang saya jelaskan bahwa itu dipengaruhi terhadap warna dari oli tersebut, di mana warna yang Prancis ini jika kita putar di tabung reaksi maka dia masih meninggalkan warna pada produksi Prancis ini, sehingga seolah-olah bahwa ini adalah lebih kental dibandingkan ini yang produksi Vietnam. Dalam produksi Vietnam ini warnanya lebih terang, sehingga pas ketika diputar seolah ya dia cepat turunnya, padahal warnanya disebabkan gitu. Makanya kita improve pada warna tersebut gitu. Oke, terus kemudian ada pertanyaan dari Mitra Jaya Motor .bungo, mau tanya nih, kenapa motor smoke yang dari Vietnam ini asapnya tuh jauh lebih ngebul? Mungkin boleh dijelaskan? Oke, sebenarnya sih kalau asap itu justru saya yakin malahan lebih berkurang ya dibandingkan produksi Perancis gitu. Karena kan sebenarnya komposisi itu sama. Kalau kita analisa komposisi sama, yang produksi Vietnam ini malahan lebih unggul gitu. Seharusnya dia memiliki asap yang lebih ringan dibandingkan yang produksi Perancis. Itu dia sih sebenarnya. Oke. Nah, terus saya coba cari lagi ya pertanyaan yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan 510-2T ini cocok nggak untuk Suzuki ST20?
untuk ST20 ya, Suzuki ST20 itu selama dia motor 2 tak itu sebenarnya cocok untuk 510 2T gitu. Ini tidak diperuntukkan untuk oli mesin untuk 4T gitu loh. Oli mesin sendiri, oli samping sendiri. Oke. Sama ini ada yang tanya lagi, Moto 510 ini comply regulasi Euro berapa? Oh, kalau untuk Euro kita belum coba analisa masuk Euro berapa, tapi memang produk kita ini mencoba untuk mengurangi kadar asap, yaitu kita mencoba untuk meningkatkan Euro. Yang pastinya untuk Euro berapanya kita belum mencoba menganalisa. Memang saat ini di Indonesia pun bahkan untuk motor 2T sudah mencoba untuk dikurangi gitu, dihilangkan mungkin. Tapi bukan berarti kita juga untuk menghilangkan produk kita yang 2T, tidak. Kita tetap akan memenuhi pangsa pasar Indonesia untuk produk 2T-nya gitu. Untuk Euro-nya sendiri itu kita belum coba analisa lebih lanjut. Tapi nanti coba kalau setiap ada perubahan analisa atau ada analisa Euro, pasti kita akan update di IG kita nih, di IG Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Tirta DMS, kalau Moto 800 apakah bisa ditabung pisah atau sama? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, untuk yang produk kita 800 itu hanya diperuntukkan di mix secara langsung di bahan bakar, tidak dipisah ditabung, karena kekentalan oli 800 kita lebih kental dibandingkan 510, maka lebih baiknya adalah di mix di bahan bakar. Itu salah satunya. Terus kedua itu adalah kita tahu biasanya 800 itu dipakai untuk balap, Pak. Gitu. Selama dipakai untuk balap, maka dibutuhkan oli yang cepat mengalir, dibutuhkan proteksi yang lebih baik dibandingkan motor-motor yang dipakai untuk harian. Makanya kenapa lebih baik dicampur di bahan bakar, biar percampuran antara bahan bakar dengan oli ini jauh lebih baik dibandingkan menggunakan tabung. Oke, mungkin itu saja kali ya pertanyaan dari Sobat Moto. Mungkin Pak Rialdi ada yang mau ditambahkan mengenai informasi dari Moto 510 2T ini? Mungkin ada yang belum sempat ditanyakan atau informasi yang takut belakangan ini takut lanjut nih, takut yes, gitu. Saya hanya mengingatkan teman-teman atau sobat motor nggak perlu takut bahwa di luaran kok ada perbedaan nih antara produk yang sekarang beredar dengan yang produk sebelumnya gitu. Apakah itu palsu atau tidak? Jadi teman-teman tidak perlu takut selama pembelian di toko yang tepat, yang terpercaya, yang berekanan dengan Motul Indonesia, dijamin itu adalah asli. Gitu. Tadi saya jelaskan juga untuk ciri-ciri produk asli kita seperti apa. Untuk produksi Prancis nih contohnya, teman-teman melihat produksi Prancis seperti ini, atau ada perubahan untuk produksi Vietnamnya kok lebih simpel, bukan berarti ini palsu, ini asli juga. Gitu. Kedua produk ini adalah produk kita yang asli. Ya, mungkin sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih Pak Rialdi untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk Sobat Moto. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai produk 510 2T ini, bisa ditanyakan ke Instagram kami atau Facebook kami. Silakan chat aja atau direct message atau tulis di komen. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya bisa beli di mana sih, silakan chat kami di komen ataupun direct message di sosial media. Nanti kami akan menjawab gitu. Jadi karena pasti kan teman-teman Sobat Moto ada yang bertanya, saya bisa beli di mana nih? Ya, cuman kalau kita kan kalau jawab satu persatu dan kita ungkapin satu persatu mungkin agak panjang di sini. Jadi nanti silakan chat ke kami aja untuk informasi yang lebih lanjut gitu. Kalau ada pertanyaan lainnya jangan sungkan untuk chat ke kami, dan kami akan balasnya dengan cepat. Mungkin terima kasih Pak Rialdi untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat Moto. Kami undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.